Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif sebagai dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil observasi kami. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di The Hijab Style dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan togap ADM di konveksi The Hijab Style. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sipa Inunaja dan rekan saya. Dan saya Winarnis Julianti. Saya Yuga Pratama. Nah, di sini akan menjadi 3 sesi pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada hasil dan pembahasan, yang ketiga ada kesimpulan. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu profil perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya Winarningsi Julianti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang profil perusahaan. Di sini kelompok kami meneliti sebuah konveksi yang ada pada Kembang yang bernama The Hijab Style. The Hijab Style adalah sebuah perusahaan konveksi hijab yang berlokasi di Kampung Curubadak, Desa Pada Kembang, Kecamatan Pada Kembang, Kabupaten Tasikmalaya. Dari cerita ini, dari awal sebagai anggota Gramed hingga merintis konveksinya sendiri. Pemilik The Hijab Style melalui perjalanan 4 tahun telah mewujudkan impian untuk menciptakan konveksi sendiri dengan pembelian mesin dan perekrutan karyawan pada tahun 2021. Mereka berhasil memulai produksi jilbab sendiri. Dari awalnya hanya produk luar, tapi sekarang dia sudah menciptakan sendiri. Dari 2 tempat konveksinya, bisnisnya semakin berkembang dengan 12 karyawan yang berdedikasi menjalankan proses bisnis utama yang terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap produksi dan tahap pemasaran. Oke, next. Di sini ada struktur organisasi yang bisa teman-teman lihat. Ada owner di sini yang punya konveksi ini oleh Tenendah, dan tugas beliau adalah menerapkan visi misi strategi dan mengambil kebutuhan resiko dan memastikan berkelanjutan pada pertumbuhan perusahaan. Dan selanjutnya ada bagian keuangan, dan tentunya beliau pasti mengeluarkan keuangan ataupun pemasukan keuangan, ataupun dia tugasnya itu menyiapkan pembukuan ataupun pelaporan keuangan dan sebagainya. Lalu di sini ada admin di sini dipegang oleh Naila. Bagian admin ini mengelola tugas-tugas administratif sehari-hari seperti manajemen data, pengelolaan inventaris, koordinasi jadwal produksi, administrasi personalia, serta dukungan umum kepada departemen lain. Dan selanjutnya ada bagian pemasaran. Nah, bagian pemasaran ini dipegang oleh Riani. Tugasnya adalah mengelola tugas-tugas administratif, mengembangkan strategi pemasaran, dan promosi tentunya. Dan selanjutnya ada bagian pengiriman yang dipegang oleh Ayang, yang dimana bagian ini beliau mengirimkan produksi yang ada pemesanan online. Lalu bagian pemotongan. Nah, di sini bagian pemotongannya dipegang oleh Agus, yang dimana dia itu tugasnya itu untuk memotong kain-kain yang akan diproduksi. Lalu selanjutnya ada bagian dipegang oleh Heru dan Rizal. Bagian produksi ini mengelola proses produksi barang dari barang mentah menjadi bahan jadi, termasuk perencanaan jalannya proses produksi. Dan yang selanjutnya ada bagian jahit. Di sini ada Cynthia dan Fendi.
tugasnya sebagai penjahit produk. Lalu ada bagian obras. Di sini ada Andy dan Salman. Bagiannya itu mengobras kain. Yang terakhir ada bagian packing yang dipegang oleh Dian dan Neni. Mereka tugasnya yaitu mempacking barang yang sudah diproduksi lalu dikemas. Next. Di sini ada visi dan misi. Di sini ada visi dan misi The Hijab Style. Visinya yaitu menjadikan toko The Hijab Style yang mampu bersaing dan berkembang pesat. Lalu misinya yang pertama menghasilkan laba yang dapat memajukan perusahaan. Kedua, memproduksi hijab sesuai tren dan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan supplier. Next. Lalu di sini membahas hasil dan pembahasan. Dan yang pertama ada preliminary phase. Phase ini merupakan sebuah fase pertama yang digunakan sebelum menjalankan fase-fase yang lainnya, di mana preliminary fase ini mendefinisikan prinsip 5W1H, yang dimana W1H ini untuk mengidentifikasi enterprise arsitektur teknologi informasi yang akan dibangun. Di sini apa objek, ruang lingkup, dan proses bisnis. Deskripsinya membuat perencanaan enterprise arsitektur sistem informasi. Lalu yang kedua, objeknya yaitu siapa yang terlibat dalam proses perencanaan arsitektur sistem informasi. Deskripsinya owner dan peneliti. Dan yang ketiga, kenapa? Objek alasan perencanaan arsitektur sistem informasi pada konvensi The Hijab Style. Deskripsinya yaitu perencanaan SI dibuat agar dapat menyelaraskan arsitektur organisasi dengan kebutuhan sistem informasi yang dibangun sehingga memudahkan setiap aktivitas bisnis organisasi, khususnya layanan kepada publik di konveksi The Hijab Style. Dengan demikian kualitas pelayanan dan dapat meningkat. Yang keempat, when. Kapan? Objek ini jangka waktu yang digunakan dalam menyelesaikan perencanaan arsitektur SI. Deskripsinya Juni 2024. Yang kelima ada where. Objeknya tempat penelitian, deskripsinya tempat konveksi The Hijab Style. Yang terakhir ada how. Objeknya bagaimana perencanaan arsitektur SI pada konveksi The Hijab Style. Deskripsinya seluruh perencanaan arsitektur SI dibuat menggunakan TOGAF framework dan ADM sebagai model pengembangan. Next. Dan yang kedua ada prinsip katalog W. Prinsip katalog W ini menjelaskan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam arsitektur sistem informasi. Seluruh prinsip-prinsip tersebut harus dimiliki oleh sistem informasi yang akan dibangun agar mudah diterima oleh user dan selaras dengan proses bisnis dari sebuah organisasi. Di sini teman-teman bisa lihat ada tabel bagaimana prinsip katalog ini di dalam saya sampaikan. Untuk pemateri ini saya akan sambungkan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Winarningsi Julianti yang ini teh nge-lag enggak? Enggak. Terima kasih kepada saudari Winarningsi Julianti yang telah memberikan penjelasan tentang sejarah perusahaan dan dua arsitektur TOGAF yang tadi. Dilanjut oleh saya sendiri, yaitu yang selanjutnya adalah arsitektur vision. Arsitektur vision fase ini terdiri dari analisa value chain atau yang sering dikenal dengan rantai nilai. Value chain ini berfungsi untuk mengidentifikasi aktivitas bisnis pada The Hijab Style. Pendefinisian fungsi dan layanan akan dimodelkan dalam bentuk proses bisnis. Permodelan bisnis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap proses bisnis yang sedang berjalan saat ini. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman di sini ada gambar value chain atau rantai nilai kegiatan yang sedang
yang bekerja di The Hijab Style. Di sini ada 2 aktivitas, yaitu ada aktivitas utama dan ada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung sendiri itu terdiri dari manajemen sarana dan prasarana, ada manajemen kepegawaian, ada manajemen keuangan, dan ada manajemen teknologi informasi atau yang sering dikenal oleh TI. Dan juga ada persediaan barang yang dijual. Nah, untuk aktivitas utama sendiri, terdapat 5 aktivitas utama yang terjadi di The Hijab Style. Yang pertama ada pengadaan, jelas pengadaan bahan baku ya. Sebelum membuat hijab itu harus ada pengadaan dulu bahan baku. Dan kedua ada sortir dan pengemasan. Dan yang ketiga ada pengiriman. Yang keempat ada penjualan. Dan yang kelima ada pelayanan. Nah, dilanjut sekarang ke bisnis vision diagram. Bisa dilihat oleh teman-teman di sini ada gambar bisnis vision diagram. Di sini layar pertama itu visi, dan yang kedua ada misi, yang ketiga ada strategi, yang keempat ada objektif, dan yang terakhir ada action plan. Kenapa ini semua ditutupi oleh visi? Karena semua dasar kegiatan bertujuan untuk merealisasikan visi dan misi dari The Hijab Style itu sendiri. Bisa dilihat untuk visi ya di sini visi dari The Hijab Style seperti yang sudah dijelaskan oleh Winar tadi, menjadikan toko hijab style yang mampu bersaing dan berkembang dengan pesat. Dan ada juga untuk misinya, yang pertama menghasilkan laba yang dapat memajukan perusahaan. Dan yang kedua untuk misinya ada memproduksi hijab sesuai tren dan kebutuhan masyarakat, serta pelayanan yang baik demi kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan supplier. Nah, yang ketiga ada strategis. Di sini untuk strategisnya adalah meningkatkan kualitas produk dan membuat produk yang sesuai dengan tren masa kini dan kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik melalui website maupun langsung demi kepuasan pelanggan. Menjalin kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak, meningkatkan kualitas kinerja teknologi informasi di The Hijab Style. Dan yang keempat ada objektif objeknya meningkatkan pendapatan dan efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kerjasama antar dengan supplier. Dan yang terakhir ada action plan, atau di mana yang akan dijalankan oleh The Hijab Style. Yang tahun pertama yaitu di sini merencanakan meningkatkan kualitas pekerja agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh The Hijab Style. Dan yang kedua ada menyediakan perangkat TI di The Hijab Style. Soalnya hasil dari observasi kami di The Hijab Style itu masih kurang dari perangkat TI-nya. Jadi untuk tahun pertama pasti peningkatan kualitas pekerja dan menyediakan sarana TI. Dan yang ketiga ada memberikan pelatihan untuk karyawan. Nah, ini bertujuan untuk supaya jika kita sudah memberikan sistem, karyawan tidak kebingungan. Jadi sebelum kita membuatkan sistem, kita itu harus mengadakan dulu pelatihan untuk penggunaan sistem tersebut. Dan yang keempat ada merencanakan sistem yang nantinya akan digunakan di The Hijab Style. Nah, setelah kita melaksanakan pelatihan, nah kita rencana nih mau bikin sistem apa aja gitu untuk kedepannya. Dan yang selanjutnya, kita lanjut ke slide selanjutnya, ada permasalahan organisasi. Di sini yang menjadi permasalahan di The Hijab Style setelah kita observasi, di setiap aktivitas value chain yang utama itu atau primary activity, semuanya ternyata memiliki permasalahan. Dimulai aktivitas pengadaan, sortir dan pengemasan, pengiriman, penjualan, dan pelayanan itu semuanya memiliki permasalahan. Untuk pengadaan, permasalahannya itu pengadaan barang yang tidak tepat waktu. Jadi sering terjadi itu kita kehabisan stok, jadi tidak sering telat gitu karena tidak adanya sistem gitu. Ya, untuk arsitektur perusahaannya informasi untuk mengelola data pesanan dan persediaan. Nah, kita bertujuan untuk membuatkan sebuah sistem yang
jadikan persediaan itu tidak mungkin telat lagi gitu, akan tepat waktu. Dan untuk sortir dan pengadaan, untuk permasalahannya, sortir dan pengemasan yang tidak tepat. Untuk arsitektur perusahaannya, penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data pengiriman dan pengemasan. Ketiga, ada pengiriman yang tidak tepat waktu. Nah, kita menggunakan teknologi untuk mengelola data pengiriman dan hasil pengiriman supaya pengiriman yang akan jadi untuk selanjutnya itu bisa tepat waktu. Yang keempat, ada penjualan. Masalahnya penjualan yang tidak efektif. Nah, kita menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data penjual dan pengiriman. Nah, di sini kita akan membuat sebuah sistem untuk penjualan supaya untuk meningkatkan profit perusahaan. Yang kelima, ada pelayanan yang tidak efektif. Ini menyebabkan diri Jobstyle sulit ya. Yang untuk arsitektur perusahaannya, penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data pelayanan dan status pengiriman. Lanjut untuk selanjutnya ada solution diagram. Bisa dilihat teman-teman, di sini kita sudah memiliki solusi dari kelima aktivitas yang ada di primary activity ya. Saya lihat. Ya, untuk pengadaan, permasalahannya membuat sebuah sistem untuk mengelola data pemesanan dan persediaan produk ketika terjadi pemesanan. Untuk sortir dan pengemasan, ini sebenarnya bukan permasalahan tapi solusi. Solusinya adalah membuat sebuah sistem informasi untuk mengelola data pengiriman dan pengemasan produk. Yang ketiga ada pengiriman, membuat sebuah sistem informasi manajemen untuk mengelola data pengiriman dan status pengiriman. Ini akan terhubung langsung dengan ekspedisi pengiriman yang dipilih. Jadi ini kita akan berkoordinasi dengan jasa pengiriman seperti JNT, JNE, seperti itu. Dan yang keempat ada penjualan. Kita akan membuat sebuah sistem penjualan online berbasis web untuk memudahkan transaksi bagi customer yang berada di luar daerah. Jadi untuk kedepannya tidak akan ada alasan untuk tidak membeli barang di Jobstyle. Semua orang di seluruh Indonesia bisa mengakses website ini, bisa melakukan transaksi dengan Jobstyle. Yang kelima ada pelayanan. Pelayanan itu membuat sebuah sistem e-kasir untuk mengelola data pelayanan dan transaksi. Selanjutnya ada solusi konsep diagram. Nah, untuk ini konsep ini diagramnya ya, diagram yang tadi dari solusi yang tadi. Di sini ada pengadaan. Di sana ada owner itu bisa mengecek ketersediaan stok melalui sistem informasi manajemen inventory management. Ini terhubung langsung dengan gudang. Di gudang itu bisa jadi pengecekan bahan baku, supplier, pemesanan bahan baku, supplier, inventory update atau gudang update gitu. Lanjut ke bagian produksi. Dari gudang itu akan mengirim informasi ke bagian produksi jika pemesanan bahan baku ke supplier. Produksi dalam rancangan atau planning. Nah, produksi direncanakan dan jadilah proses produksi barang. Setelah produksi barang ini akan masuk lagi ke inventory update. Jadi si gudang itu mengupdate informasi tentang bahan produksi. Nah, akan laporan lagi ke owner bahwa produk sudah tersedia. Lanjut untuk sortir dan pengemasan ini hampir sama ya bagian-bagiannya seperti tadi. Tapi ini bagian produksi, barang selesai diproduksi dan akan dikirim ke bagian sortir dan pengemasan. Nah, ini akan masuknya ke sistem pengelolaan produk. Di sini sistem produk ini terhubung dengan bagian sortir dan pengemasan. Di dalam sortir pengemasan itu ada penerimaan barang, setelah diterima barang, diperiksa barangnya. Terus diklasifikasikan, dikelas-kelaskan, di bagian-bagian yang hijab, yang hijab-hijab, yang kayak gitu. Nah, dipisah-pisahkan. Terus setelah itu akan dilakukan pengemasan produk oleh bagian sortir dan pengemasan. Nah, setelah dikemas akan masuk ke dalam gudang produk itu di gudang. Setelah disimpan itu barang disimpan di gudang dan akan dikeluarkan jika ada yang membeli. Nah, seperti itu. Dilanjut untuk yang ketiga ada pengiriman.
Di sini ininya sudah pembeli ya, soalnya kan pengiriman masih pengiriman masih berhubungan dengan yang yang beli dan yang tidak mungkin berhubungan dengan yang yang lain-lain pasti dengan pembeli. Di sini Di sini pembeli pembeli bisa membeli produk dan melihat status pengiriman. Masuknya Masuknya ke ke website penjualan yang online yang sudah tadi tadi dijelaskan gitu. Nah, Nah, di website ini akan dikelola oleh admin. Si admin itu bisa memeriksa pesanan. Setelah mendapatkan pesanan bisa mengambil barang dari gudang, terus si barang itu kan tadi udah di packing, tapi bisa di packing ulang untuk dikirimkan gitu. Terus ada pengaturan jadwal pengiriman, lanjut penyerahan produk ke pihak ekspedisi. Nah, di pihak ekspedisi ini kan pihak ketiga dari kita ya, menerima produk, terus mengirimkan produk ke alamat tujuan, menyerahkan informasi pengiriman ke admin. Jadi nanti juga si pembeli bisa melihat status dari pengiriman tersebut. Lanjut ada untuk penjualan, customer membeli produk, customer sama dengan pembeli ya. Membeli produk, melakukan pembayaran, memilih pengiriman. Nah, ini website penjualan online yang akan dikelola oleh admin. Melihat dan memantau proses transaksi. Admin itu bisa melihat dan memantau proses transaksi yang dilakukan oleh customer gitu. Selanjutnya ada untuk pelayanan customer menanyakan pertanyaan ke admin. Di website penjualan online, admin menjawab yang ditanyakan oleh customer. Untuk selanjutnya ada ini bagian apa? Untuk selanjutnya ada bisnis arsitektur. Sini bisnis arsitektur bisa dilihat ya. Arsitektur bisnis saat ini. Di Hijab Style kegiatan TI atau IT itu sangat terbatas. Terbukti dengan adanya kita membuatkan semua terbukti dengan adanya semua permasalahan yang terjadi di Hijab Style gitu. Hasil dari analisa kita melakukan upgrade kebijakan perencanaan dalam hal IT sesuai dengan keperluan. Target untuk kedepannya pelaksanaan kegiatan TI harus berlandaskan visi dan misi perusahaan. Nah, ada yang kedua tidak memiliki tenaga di bidang IT, sehingga jika terjadi kerusakan akan sulit untuk memperbaiki. Ada analisis ternyata di Hijab Style itu tidak ada bagian TI-nya gitu. Jadi tidak ada yang dihususkan untuk mengurus sebuah sistem gitu. Jadi karena tidak ada itu hasil jadi sulit gitu. Analisanya melakukan komunikasi dengan pimpinan unit IT terkait penambahan sumber daya manusia gitu. Jadi akan terjadi rekrutmen di sini ya. Target untuk kedepannya membentuk sektor IT agar dapat memberi arahan dalam pengelolaan perusahaan. Nah, selanjutnya ada IT sebagai kebutuhan utama dalam pelayanan. Analisanya menerapkan fasilitas IT pada proses pelayanan. Seluruh proses target kedepannya seluruh proses bisnis harus didukung oleh IT. Karena seperti yang kita tahu bahwa di Hijab Style itu kan belum sama sekali menggunakan IT. Jadi untuk kedepannya semoga semua proses bisnis bisa didukung oleh IT gitu. Sumber daya manusia kurang paham IT. Nah, ini harusnya kita melakukan pelatihan ya seluruh pegawai pegawai itu paham gitu. Apa isi IT itu, apa sih teknologi informasi itu gitu. Target untuk kedepannya sumber daya manusia sudah memiliki pengetahuan yang cukup terkait IT. Nah, untuk yang terakhir ada kegiatan penjualan atau penawaran produk, analisa hasil analisa dari kita membutuhkan aplikasi penjualan serta pemasangan katalog produk. Nah, seperti yang tadi kita bahas bahwasanya di Hijab Style itu penjualan masih melakukan metode tradisional atau konvensional di mana masih berjualan melalui toko. Sini kita akan berencana untuk membuat sebuah sistem penjualan berbasis webnya. Sini. Nah, targetnya tersedia aplikasi penjualan katalog versi online-nya. Ini tidak harus aplikasi sebenarnya bisa jadi web kita kedepannya gitu. Mungkin sekian dari pembahasan saya akan dilanjut oleh rekan saya Yoga kepadanya saya persilakan. Nah, baik, terima kasih kepada Sipa yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pembahasan untuk yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada usulan desain arsitektur bisnis. Di bagian ini dibahas desain arsitektur bisnis ini yang mengarah pada fase B dari TOGAP, arsitektur bisnis.
Berikut ini adalah usulan desain arsitektur bisnis pada The Hijab Style, yaitu membuat sistem untuk mengelola data pemesanan dan persediaan produk. Produk sistem informasi untuk mengelola data pengiriman dan pemesanan produk. SIM untuk mengelola data pengiriman dan status pengiriman sistem penjualan online dan pelayanan. Oke, next. Nah, ini untuk gambaran rich picture-nya. Seperti ini kira-kira ya teman-teman. Lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya ada application arsitektur. Pada fase ini terdapat dua arsitektur aplikasi. Ini lebih mengarah kepada perancangan kebutuhan yang diperlakukan oleh The Hijab Style untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam aplikasi yang akan dibangun. Seluruh kebutuhan dari aplikasi yang akan dirancang didefinisikan pada tabel application portfolio katalog. Nah, ini tabelnya seperti ini, nama aplikasinya sistem informasi pengadaan, fungsinya untuk memberikan layanan pengadaan produk pasien hijab. Untuk nama aplikasi yang selanjutnya, sistem informasi sortir dan pengemasan, fungsinya memberikan layanan pengelolaan sortir dan pengemasan The Hijab Style. Untuk yang selanjutnya ada sistem informasi pengiriman, yang dimana fungsinya memberikan layanan pengiriman yang terstruktur dan cepat. Yang selanjutnya ada sistem informasi penjualan, yang dimana fungsinya memberikan layanan penjualan yang konsisten. Yang kelima ada sistem informasi pelayanan, fungsinya untuk memberikan layanan pelayanan dengan baik. Oke, next, biar cepet. Nah, yang selanjutnya ada data arsitektur. Data arsitektur merupakan arsitektur yang dibangun dan diperuntukkan untuk database sistem informasi, The Hijab Style. Dalam arsitektur data dapat seluruh komponen entitas data yang dapat dijadikan sebagai informasi oleh organisasi dalam mengelola seluruh proses bisnis yang berjalan di Hijab Style. Entitas pada data ini memiliki relasi terhadap suatu atribut dengan atribut yang lain yang berhubungan dengan sistem informasi The Hijab Style. Entitas data ini mendukung proses penyimpanan, pengubahan, pembaharuan, dan penghapusan data yang dilakukan oleh user saat berinteraksi dengan The Hijab Style. Nah, ini untuk tabelnya seperti database-nya, data pemesanan. Untuk deskripsinya merupakan data-data apa saja yang dipesan oleh pembeli. Yang kedua ada data pembayaran, yang deskripsinya merupakan data pembayaran transaksi online yang tercatat lunas. Yang ketiga ada data stok bahan, yang deskripsinya merupakan data yang ada di gudang untuk stok pembuatan hijab selanjutnya. Yang selanjutnya database-nya ada data jadwal, yang deskripsinya merupakan data yang berisi jadwal yang tersusun, mulai dari pemberangkatan, pelaksanaan, dan kepulangan kembali. Yang selanjutnya ada data staf, yang deskripsinya merupakan data yang berisi informasi tentang semua staf konveksi. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada application arsitektur model. Pada arsitektur aplikasi ini lebih mengarah kepada perancangan kebutuhan yang diperlukan oleh The Hijab Style untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam aplikasi yang akan dibangun. Seluruh kebutuhan dari aplikasi yang akan dirancang didefinisikan pada tabel application portfolio katalog seperti pada tabel yang tadi. Yang selanjutnya ada teknologi arsitektur. Pada fase arsitektur teknologi ini dikembangkan sebuah arsitektur teknologi yang dapat memberikan dukungan terhadap arsitektur sistem informasi pada The Hijab Style. Arsitektur ini akan memberikan gambaran infrastruktur yang meliputi jaringan dan hardware yang disesuaikan dengan kebutuhan The Hijab Style dan ketentuan sistem informasi yang diusulkan seluruh perangkat arsitektur teknologi yang diusulkan tersebut. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ada teknologi arsitektur model. Teknologi yang terdapat di Hijab Style sekarang masih terbilang belum efektif karena kan perusahaan belum sepenuhnya menggunakan teknologi pada proses bisnisnya. Maka dari itu diperlukannya analisis kebutuhan teknologi yang menjadi acuan pengembangan teknologi tersebut. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ada opportunities and solution.
Arsitektur bisnis saat ini, analisisnya dan target arsitektur bisnis dan kebijakan masa depan. Yang pertama ada arsitektur bisnis saat ini, kegiatan IT saat ini hanya terbatas pada ISP. Ini terwujud karena usulan dari berbagai pihak. Untuk analisisnya, melakukan upgrade kebijakan perencanaan IT yang baik, melakukan update IT yang selama ini tidak berjalan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh konveksi. Untuk targetnya, pelaksanaan kegiatan IT bersifat integral di seluruh sektor perusahaan IT dan dengan strategi yang tepat dan jelas. Dan kegiatan tersebut harus berdasarkan visi misi dari pihak pengelola. Yang selanjutnya ada kegiatan teknologi informasi pada The Hijab Style ini mempunyai ahli di bidang IT sehingga jika terjadi kerusakan pada sistem akan sulit untuk memperbaikinya. Untuk analisisnya, mengupgrade kebijakan IT yang jelas, komunikasi IT diarahkan oleh pimpinan unit IT. Untuk targetnya, membentuk sektor IT yang merupakan bagian perwakilan pihak atasan yang bertugas memberikan arahan dan pengawasan dalam mengelola kebijakan IT konveksi sehingga komunikasi lebih terarah. Untuk arsitektur bisnis yang saat ini, yang selanjutnya dalam menjalankan pelayanan Hijab Style belum menggunakan IT sebagai kebutuhan utama. Untuk analisisnya, memperbarui fasilitas IT dan menerapkan fasilitas IT pada proses pelayanan. Untuk targetnya, seluruh proses bisnis perusahaan dapat seutuhnya didukung oleh IT sebagai kebutuhan utama. Untuk selanjutnya, arsitektur bisnis yang saat ininya sumber daya manusia yang masih kurang memahami IT. Untuk analisisnya, pelatihan atau bimbingan teknik IT bagi seluruh pegawai. Untuk target arsitektur bisnis dan kebijakan masa depannya, sumber daya manusia sudah memiliki spesifikasi dalam implementasi knowledge manajemen di seluruh bagian konveksi. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan penjualan membutuhkan aplikasi penjualan. Tersedia aplikasi penjualan pada The Hijab Style. Untuk arsitektur bisnis pada saat ini mencari calon pembeli. Untuk analisisnya, iklan atau promosi di jaringan internet. Nah, untuk targetnya situs atau website yang menyediakan fasilitas iklan atau promosi gratis dengan jangkauan luas. Nah, untuk yang selanjutnya, arsitektur bisnis saat ininya menawarkan produk. Untuk analisisnya, memasang katalog produk atau barang yang disertai keterangan pendukungnya. Nah, untuk target arsitektur bisnis dan kebijakan masa depannya, katalog online yang baik agar penjualan online bisa memberikan hasil yang optimal. Nah, untuk yang selanjutnya ada lanjut next. Yang selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh siapa? Oleh Sipa. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, pasti banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Yoga yang telah memberikan penjelasan dari fase tadi yang berapa ya, yang ke-8 kalau nggak salah, slide ke-21. Nah, untuk selanjutnya itu karena ini online jadi tidak ada pertanyaan. Lanjut ke kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil observasi kita di The Hijab Style. Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan yang pertama, penerapan PAGAP ADM pada The Hijab Style dalam mewujudkan arsitektur enterprise mencapai 5 fase, manajemen kebutuhan, arsitektur vision, arsitektur bisnis, dan arsitektur sistem informasi. Yang kedua ada PAGAP ADM sangat membantu dalam perencanaan strategi sistem informasi penjualan pada The Hijab Style. Yang ketiga,
Dengan Dengan adanya adanya analisis arsitektur antara antara kondisi saat ini dan yang akan datang, diharapkan mampu diharapkan mampu menciptakan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis the hijab style. Dan yang keempat, ada proses bisnis the hijab style. Dapat diketahui aktivitas pengelolaan datanya masih dilakukan secara manual dan sederhana atau konvensional. Yang kelima, adanya gap analisis kesenjangan antara kondisi arsitektur saat ini dengan target arsitektur yang akan dikembangkan di masa depan. Yang keenam, pada saat ini implementasi arsitektur enterprise perlu dilakukan ulang untuk menyesuaikan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Sebenarnya di sini ada saran, mungkin akan bacakan ya, Bapak dibacakan sarannya. Saran hijab style yang pertama harus menerapkan aplikasi penjualan dengan baik dan dibutuhkan tenaga IT untuk dapat menjalankan aplikasi gitu. Jadi kita menyarankan untuk hijab style itu mengadakan sebuah sistem intinya menggunakan sistem lah dan mengadakan seorang tenaga IT yang profesional. Dan yang kedua ada sistem yang akan dibangun harus dibuat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan utama di hijab style. Dan yang terakhir untuk sarannya dalam melakukan implementasi perancangan sistem informasi maka dibutuhkan dari seluruh tingkatan dari hijab style, dimulai dari owner dan dari semua bagian itu harus saling mendukung untuk membuat sebuah sistem yang baik gitu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kekurangan dan kelebihan itu mirip Allah Subhanahu wa taala. Burung Ilian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.